Bab 90. Mata panda dan mulut besar. Pada malam hari, Winston Hu, yang hampir cacat, dibaringkan di tempat tidur oleh Harley Ye. "Kakak, bisakah kamu membiarkan dia bertarung denganku besok?" Meskipun dia terluka parah, Winston Hu masih menatap Harley Ye dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Premisnya adalah tubuhmu harus baik-baik saja. Dengan senyum tipis, telapak tangan Harley Ye di tubuh Winston Hu telah mencurahkan energi sejati dan mengalir ke tubuh Winston Hu. "Iya, aku baik-baik saja. Istirahat yang baik dan lanjutkan besok." Entah sejak kapan Winston Hu jatuh ke dalam mimpi dan ada senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari ruangan, Harley Ye datang ke depan pupet Jeanne. "Ayo kita berlatih." Melihat Jeanne sambil tersenyum, pikiran Harley Ye bergerak. Tiba-tiba Jeanne bergerak dan sebuah telapak tangan menebas. Harley Ye menghindar dengan mudah, membalikkan tangannya dan meninju. Namun, dia masih terlalu meremehkan kemampuan Jeanne, karena pukulannya berhasil dihindari oleh Jeanne lagi. Harley Ye menginjak tanah dengan jari kakinya dan melangkah mundur. Jeanne langsung menyerang dan perintah yang diberikan Harley Ye kepadanya adalah untuk terus menyerang. Dia tidak akan berhenti tanpa cara misterius Harley Ye untuk menghentikannya. Harley Ye terkejut dengan kemampuan Jeanne. Meskipun dia berlengan satu, dia jelas lebih kuat dari Taman Spirit Orchard kemarin. Meskipun dia tidak menggunakan energi sejati, tetapi ketika melakukan pertempuran jarak dekat, dia menganggap dirinya tidak lebih buruk dari siapapun. Sebuah pukulan keras berhasil memukul mundur Jeanne. Kemudian, kaki belakangnya mengikuti pantulan tanah, berlari lagi dan telapak tangannya menebas. Mata dan tangan Harley Ye bergerak cepat, jadi dia dengan mudah mengelak. Lututnya didorong ke atas dan secara langsung, dia bertemu dengan tangan batu giok Jeanne. "Aku meremehkanmu." Harley Ye tersenyum kecil. Segera, terdengar suara auman binatang dan dia menggunakan pertarungan jarak dekat dari monster jurus kemarahan. Bertarung dengan pupet yang tidak mengenal rasa sakit, dia tidak akan berbelas kasih, dia menembak dengan cepat dan agresif. Namun, sesuatu yang membuatnya semakin heran terjadi. Pertarungan jarak dekat boneka Jeanne jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan dan tampaknya dia lebih kuat. Pertarungan jarak dekat dari jurus kemarahan monsternya, yang telah dia lakukan berkali-kali, benar-benar kalah di tangannya. "Apakah aku berhasil mendapatkan harta karun?" Harley Ye tersenyum bahagia dan berbaring seperti binatang buas, berdetak kencang. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 6 jam sebelum berakhir. Harley Ye terengah-engah menghentikan Jeanne yang tidak menggunakan energi sejati, tapi dia terlihat sedikit mengenaskan. Jeanne berdiri di tempat yang sama seperti lembing lagi. Dibandingkan dengan keringat panas Harley Ye, dia sepertinya bukan apa-apa. "Aku harus mencari tahu dengan benar." Harley Ye menyesap cairan spiritual, menyentuh dagunya dan mengitari Jeanne. Dia yakin bahwa boneka Jeanne saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya dia telah dikalsinasi oleh api sejati dan kelenturan serta kekerasan tubuhnya telah sangat meningkat, di mana derajatnya naik secara alami sesuai dengan itu. Selanjutnya, dia teringat sebuah pertanyaan lain. Boneka dikendalikan oleh pikirannya atau lebih tepatnya oleh kekuatan jiwanya. Apakah karena kekuatan jiwaku dia berubah? Apakah itu sebabnya dia lebih kuat ketika bertemu dengan yang lebih kuat? Pertarungan jarak dekat dia jelas tidak mudah. Sebuah pupet tingkat human bisa menahan seranganku untuk waktu yang lama, jadi jelas pupet ini tidak mudah. Harley Ye sambil bergumam saat dia mengitari pupet itu. Saat malam semakin larut, dia mengorbankan api sejati untuk melunakkan tubuh Jeanne, sehingga tubuh Jeanne bisa mencapai level tertinggi. Setelah melakukan ini,
dia membongkar tas penyimpanan dan akhirnya menemukan gaun putih seorang wanita. Cocok. Setelah memberi isyarat pada tubuh Jeanne, Harley menemukan bahwa gaun putih itu sangat cocok dengan tubuh Jeanne. Meskipun dia pupet, tapi bagaimanapun juga dia adalah pupet wanita. Dengan dia memakai pakaian hitam sepanjang hari, akan membuatnya terlihat seperti seorang pembunuh. Kemari, biarkan kakak yang memakaikannya untukmu. Setelah itu, Harley melangkah maju dan melepas pakaian hitam yang dikenakan boneka Jeanne. Namun, begitu dia melepaskan ikat pinggang Jeanne, dia berhenti. Ini tidak baik, Harley tidak bisa menahan batuk kering. Masih kalimat yang sama, meskipun Jeanne adalah pupet, namun dia adalah pupet wanita. Jika dirinya melepas pakaiannya, itu akan membuatnya merasa jahat. Dia akhirnya berhenti, meskipun dia adalah majikan Jeanne, tapi dia tidak bisa terlalu kelewatan, bukan? Kurang dari 1/4 jam kemudian, keduanya bertengkar lagi. Kali ini, dia meletakkan sebuah pedang spiritual di tangan Jeanne dan sebuah pedang spiritual muncul di tangannya. Mengikuti perintahnya, Jeanne bergerak dengan agresif. Suara gemerincing terdengar dan Jeanne menikam maju dengan pedang, menembus udara dan mendekati tenggorokan Harley. Harley sedikit terkejut, karena serangan pedang Jeanne lebih tajam dari yang dia bayangkan dan ini dalam keadaan tidak ada energi sejati. Jika dia memiliki energi sejati dan teknik hitam, serangan ini seharusnya menjadi luar biasa. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Reaksi Jeanne tidak lambat, ujung pedang menebas bahunya, menghindari pedang Harley. Dia menyerang lagi dan dia tahu ilmu pedang dasar kultivator, satu-satunya yang kurang adalah integrasi. Di Taman Elf, suara dua pedang bertabrakan dapat terdengar tanpa henti. Tentu saja, Harley tidak hanya menguji kekuatan Jeanne, dia juga sedang memahami formasi pedang Big Dipper saat bertarung. Mengenai formasi pedang Big Dipper, yang dia pahami hanyalah sedikit dan justru karena begitu, kekuatan tempurnya menurun dan jubah di tubuhnya terus-menerus robek oleh pedang panjang di tangan Jeanne. Saat pertarungan berlanjut, dia bukannya tidak mendapatkan apapun. Setidaknya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi pedang Big Dipper. Dalam keadaan tidak menggunakan energi sejati, dia masih bisa mengerahkan bayangan pedang, meskipun tidak teratur, tapi dapat digabungkan menjadi formasi pedang yang tipis. Entah sejak kapan, keduanya membuang pedang panjang tanpa diketahui siapa yang melakukannya lebih dulu. Darah dalam tubuh dengan cepat beredar dan darah mendidih, di mana Harley menyerangnya seperti binatang buas. Meskipun Jeanne adalah pupet, namun dia tidak lemah dalam pertarungan jarak dekat. Sebuah pupet alam Ren Yuan dan Harley dari alam Ningqi, keduanya tidak menggunakan energi sejati, melainkan hanya menggunakan pertarungan jarak dekat yang paling dasar. Harimau maju, kera melompat. Saat auman kedua binatang itu terdengar satu demi satu, Harley membantai hingga ke depan Jeanne lagi dan menyerangnya. Jeanne berbelok ke samping untuk menghindarnya. Masih ada. Harley tersenyum dan berdiri dengan lututnya. Jeanne melambaikan tangannya dan menghalangi lutut Harley. Jangan meremehkanku. Telapak tangan Harley berubah menjadi bentuk cakar elang dan memberinya sebuah cakaran. Mungkin karena dia terlalu cepat atau karena Jeanne hanya memiliki satu tangan, sehingga dia tidak mampu memblokir tepat waktu, cakar Harley mencengkeram dada Jeanne dengan begitu saja. Harley ternganga. Meskipun melalui pakaiannya, dia masih bisa merasakan perasaan lembut dan halus di telapak tangannya. Ini mungkin pertama kalinya dia menyentuh bagian dada seorang wanita. Penangkapan ini membuat Taman Elf menjadi sangat sunyi. Segera,
tepuk tangan keras memecah keheningan di sini dan Harley yang masih diam dalam perasaan lembut dan halus, ditampar wajahnya oleh telapak tangan Jeanne. Harley dipukuli dan dia tidak tahu apa ilusi itu atau bukan. Kekuatan telapak tangan Jeanne jelas tidak terduga dan seluruh wajahnya ditampar hingga bengkok dan tatapannya langsung berkunang-kunang. Hanya saja, ini belum berakhir. Sebelum dia bisa berdiri diam dan begitu dia mengangkat kepalanya, dia berhadapan dengan tinju yang mengenai mata kirinya. Terhuyung mundur, Harley dipukuli terus-menerus. Melihat Jeanne lagi, entah apakah itu karena perintah atau karena sesuatu yang lain, dia bergegas maju dan menamparkan wajahnya lagi. Berhenti, berhenti, berhenti. Harley yang mundur buru-buru melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia untuk menghentikan serangan Jeanne. Melihat Jeanne lagi, tangan giok yang terangkat berhenti di udara, dan itu jelas ditujukan ke wajah Harley. Harley yakin jika dia tidak menghentikannya tepat waktu, Jeanne akan menamparnya lagi. Gadis yang baik, Harley menggelengkan kepalanya, wajahnya panas, dan satu matanya berubah menjadi mata panda. Kamu terlalu kejam. Hanya saja Jeanne tidak bereaksi sama sekali. Dia memukuli tuannya dengan sangat buruk dan dia sendiri tampak baik-baik saja. Pagi-pagi sekali, tepat sebelum fajar, Brady dan Annie Tang datang. Brady melihat Harley yang sedang duduk di pohon buah spiritual itu. Ketika dia melihat mata panda Harley dan wajah yang memerah, dia tertegun sejenak. Ada apa? Brady berlari dan menatap Harley dengan mata bersinar. Siapapun yang memukulmu, hingga wajahmu menjadi seperti ini. Jangan bicara, biarkan aku tenang sebentar. Pupet, Annie Tang, yang berada di sampingnya, sudah melihat keberadaan Jeanne di taman dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Bersama